Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suainia Jana dengan NIM 642311158. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang funneling. Apa itu funneling, mengapa funneling itu penting, istilah-istilah penting di dalam dunia funneling, serta bagaimana konsep customer journey bekerja dalam proses penjualan. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana alur penjualan yang baik dapat meningkatkan penjualan sekaligus memberikan value lebih kepada pelanggan. Mari simak materi berikut ini. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu funneling? Funneling adalah alur penjualan yang disusun secara bertahap untuk mengarahkan calon pembeli hingga menjadi pembeli. Funnel biasanya berisi produk dan penawaran yang saling berkaitan, disusun berurutan agar penjual mendapatkan keuntungan lebih optimal. Contohnya paling mudah adalah ketika kita membeli rokok di sebuah toko. Setelah kita membeli rokok, kita ditawari korek, lalu mungkin ditawari produk lain. Inilah yang disebut funnel. Ada alurnya, ada urutannya, dan setiap penawaran punya tujuan. Lalu ada mengapa funneling penting? Funneling penting karena membantu mengarahkan calon pembeli melalui proses yang tepat, sehingga peluang terjadinya penjualan dan keuntungan menjadi jauh lebih besar. Karena pada dasarnya, pertama, produk tidak langsung terjual. Setiap pembeli pasti melewati proses tertentu sebelum memutuskan membeli sesuatu. Yang kedua, pembeli bukan tempat sampah. Penjual tidak bisa sembarangan melempar produk tanpa memahami kebutuhan calon pembeli. Ketiga, ada menambah nilai sekaligus profit. Dengan funnel, suatu pembeli bisa diarahkan membeli lebih dari satu produk hingga rangkaian penawaran. Keempat, ada memberi manfaat dan value lebih besar. Karena setiap produk yang ditawarkan memiliki keterikatan dan manfaat tambahan. Bayangkan, kalau kita punya 5 produk dan semuanya disusun dalam satu funnel, dari satu pembelian, awal saja kita bisa menawarkan produk A, kemudian C, lalu E, semuanya dalam satu alur yang rapi. Selanjutnya kita bahas bagaimana funneling bekerja. Tidak ada produk yang tiba-tiba terjual begitu saja. Pembeli membutuhkan proses dan karena itu funnel penting karena funnel membantu membimbing pembeli melalui proses itu. Selain itu, funnel membuat penjual bisa memberikan value sekaligus mendapatkan profit yang lebih optimal. Ada 3 langkah utama, yaitu menentukan game plan. Kita harus menentukan tujuan utama. Misalnya, kita ingin mencari pembeli baru, menambahkan database calon pembeli, atau meningkatkan profit dari pembeli yang sudah ada. Game plan ini adalah fondasi dari funnel. Yang kedua ada menyusun strategi. Setiap funnel punya strategi yang berbeda. Funnel untuk mencari pembeli baru berbeda dengan funnel untuk menjual produk lanjutan. Selain itu, setiap penjual punya gaya atau style masing-masing dalam menyusun funnel. Yang ketiga ada menyiapkan planning cadangan. Tidak semua funnel selalu berhasil. Kadang sebuah funnel bisa gagal atau tidak menghasilkan penjualan. Karena itu, kita perlu menyiapkan rencana cadangan agar bisa menyesuaikan kondisi dan memperbaiki funnel yang tidak bekerja. Intinya, funnel bekerja berdasarkan rencana, strategi, dan penyesuaian. Di dalam dunia funneling, kita akan menjumpai banyak istilah. Berikut ini istilah-istilah dalam funneling. Yang pertama ada upsell. Penawaran alternatif lebih mudah, yaitu penawaran lanjutan yang diberikan setelah pembeli membeli produk pertama. Biasanya harganya lebih mahal dan menawarkan manfaat lebih besar. Yang kedua ada downsell. Penawaran lanjutan harganya lebih rendah, yaitu penawaran alternatif yang diberikan ketika pembeli menolak upsell. Biasanya harganya lebih murah dari upsell. Yang ketiga ada OTO, one time offer, yaitu penawaran sekali muncul. Penawaran yang hanya muncul sekali. Jika dilewatkan, kesempatan itu hilang. Ini sering dipakai untuk mendorong keputusan cepat. Yang keempat ada lead, calon pembeli yang tertarik, yaitu orang yang sudah menunjukkan ketertarikan tetapi belum membeli. Yang keempat ada traffic, yaitu orang yang berkunjung ke halaman penjualan, berasal dari sumber promosi.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu customer journey. Customer journey adalah perjalanan seorang calon pembeli mulai dari tidak mengenal produk kita sama sekali sampai akhirnya menjadi pembeli. Prosesnya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tanya dan lihat-lihat. Pembeli mencari informasi, bertanya kepada teman, keluarga, atau melihat review. Yang kedua ada riset dan membandingkan. Pembeli mulai menimbang-nimbang produk, membandingkan spesifikasi, harga, dan manfaat. Yang ketiga ada muncul rasa tertarik. Pembeli mulai merasa produk tersebut bagus dan menarik. Yang keempat yaitu timbul rasa butuh dan pertimbangan. Pembeli mulai merasa bahwa produk tersebut penting atau bermanfaat bagi dirinya, menimbang apakah akan membeli atau tidak. Yang kelima ada keputusan membeli. Pada tahap ini, pembeli benar-benar melakukan pembelian dan menjadi buyer. Setelah itu, ia bisa diarahkan ke upsell atau penawaran lanjutan dalam funnel. Customer journey menunjukkan bahwa pembelian tidak terjadi secara instan, tetapi memulai tahapan yang bisa kita optimalkan dengan funneling. Baik, untuk kesimpulan materi kita kali ini yaitu funneling adalah alur penjualan bertahap yang membantu mengarahkan calon pembeli hingga membeli, sekaligus meningkatkan value dan keuntungan. Dengan memahami funneling dan customer journey, proses pemasaran dapat disusun lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran. Ibaratnya jalan yang kita siapkan supaya calon pembeli nggak bingung sampai akhirnya beli. Dengan memahami funneling dan customer journey, kita jadi tahu kapan harus mengenalkan produk, kapan membangun ketertarikan, dan kapan menawarkan penjualan. Kalau alurnya rapi, pembeli nyaman, penjual pun untung. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.